Saudara Presiden Prabowo Subianto mendesak audit keselamatan perkeretaapian. Apa yang bisa dilakukan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang? Berikut cuplikan dialog dari program Sapa Indonesia Pagi bersama Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dan Wakil Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Muhammad Fahmi Arsyad. Ingin tanya dulu ke Pak Huda. Pak Huda, Anda sebagai perwakilan kami begitu ya, masyarakat begitu, di Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, bahkan Presiden pun sudah mendesak adanya audit keselamatan perkeretaapian. Dari Komisi 5 DPR RI, kapan rencananya akan memanggil otoritas terkait untuk membahas hal ini dan apa yang akan didorong oleh Komisi 5 DPR RI untuk evaluasi secara menyeluruh? Secepatnya, karena kebetulan kami masih dalam waktu reses ini, tapi awal Mei kami sudah masuk masih masa sidang. Begitu kami masuk, nanti akan kami undang langsung Kementerian Perhubungan, KAI, dan semua stakeholder terkait gitu. Nah tentu sekali lagi kalau ditanya apakah ini ada aspek keselamatan yang belum sepenuhnya terpenuhi, jawabannya iya. Jadi isu menyangkut soal keselamatan ini terus tertunda berulang-ulang. Karena itu kita dapati wajah yang lama menyangkut soal isu keselamatan terkait dengan transportasi publik kereta api kita. Paling tidak ada 3 hal yang berulang-ulang kami diskusikan tapi belum masih tertunda itu. Yang pertama menyangkut soal sarana dan prasarana itu. Jadi pelintasan sebidang itu yang ribuan jumlahnya seluruh Indonesia itu dan terbanyak di Jawa. Sampai hari ini tata kelolanya memang masih compang-camping. Peristiwa bulak kapal pelintasan sebidang di Bekasi Timur itu semestinya kira-kira 10 tahun atau 15 tahun yang lalu sebenarnya sudah tidak boleh ada lagi. Harus tergantikan baik underpass maupun flyover. Jalur ini cukup tinggi sekali. Dan apakah ada aspek kelalaian, nanti kita lihat hasil investigasi dari KNKT. Yang kedua adalah isu menyangkut soal evaluasi menyeluruh ke depan adalah soal sistem. Sistem mulai ini menyangkut soal sistem kita ini dalam kereta api ini dengan sistem persinyalan dan seterusnya itu, apakah sudah memadahi dalam situasi traffic yang cukup tinggi itu. Nah kelihatannya memang perlu dilakukan double sistem begitu ya, yang nggak cukup persinyalan, double proteksi. Begitu ada error pada konteks persinyalan, ada yang masih dipegang untuk baik oleh masinis maupun semua pihak terkait dengan keselamatan ini. Dan hari ini kita memang belum mendapati itu. Tentu yang ketiga soal SDM. Kita butuh isu menyangkut soal human error yang berkali-kali jadi isu. Harus kita sudahi dengan SDM yang memadahi, kapasitas SDM kita terus bagus. Dan tentu soal kedisiplinan, gitu. Jadi 3 hal ini begitu konslet satu akan berisiko semuanya. Ada efek domino di sana ya Pak Huda ya? Persis, jadi disiplin juga menjadi faktor maha penting. Peristiwa kemarin yang diawali dengan mobil taksi, itu kan kira-kira ada peristiwa yang kedisiplinan yang kira-kira belum terlaksana dengan baik, tapi saat yang sama infrastrukturnya palang pintunya nggak ada juga, dan seterusnya itu. Karena itu saya kira ini bagian dari evaluasi kita ke depan, dan semangatnya tidak, sekali lagi ini bukan soal ada anggaran atau tidak ada anggaran, ini soal pengarus utamaan kita menyangkut soal isu keselamatan untuk transportasi publik kita. Dalam hal ini adalah kereta api. Oke, negara harus menjamin, negara harus hadir untuk bisa memberikan keselamatan kepada warganya saat menaiki transportasi publik yang kemudian sudah disiapkan atau disediakan oleh pemerintah ya Pak Huda ya?
Persis, dan karena itu dedikasi Pak Presiden langsung merespon, ini saya kira momentum yang terbaik. Kita kawal nanti di DPR, kita pastikan Kementerian Teknis mengeksekusi dengan baik dan cepat gitu. Oke. Kalau enggak, kita akan menghadapi situasi potensi kecelakaan dan tragedi kembali, dan ini nggak boleh terulang. Oke, saya mau ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Huda begitu, ada 3 fokus utama yang kemudian nanti harus ada evaluasi menyeluruh. Pertama adalah soal persinyalan begitu ya, kemudian juga ada beberapa termasuk yang menjadi sorotan adalah dengan diksi compang-campingnya manajemen soal perlintasan sebidang yang seharusnya ini sudah bisa dibenahi 10 sampai 15 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya apa yang menjadi hambatan soal perlintasan sebidang yang masih compang-camping? Hambatannya apa? Ya, izin menjawab dan meneruskan dari Pak Huda tadi, bahwa memang betul pintu perlintasan itu memang PR yang udah lama ya, Mbak, di dunia perkeretaapian. Dan ini memang kita bisa lihat bahwa dibarengi juga oleh pembangunan developer yang dulu tuh sawah atau tanah kosong di pinggiran kota Jakarta, kemudian developer itu banyak yang ngebangun di situ, Mbak, yang dulunya tanah kosong, sawah kosong, tiba-tiba ada perumahan, pada akhirnya banyak bermunculan pintu perlintasan liar di sana. Gitu. Oleh karena itu dari kami, izin Pak Huda, semoga bisa diteruskan ya Pak, harapan kami dari MTI bisa ada SKB 3 Menteri Pak, dari Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri Pak. Karena memang kalau di Undang-Undang Jalan Raya, kemudian di Undang-Undang Perkeretaapian itu kan pintu perlintasan itu sebetulnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, tergantung kelas jalannya Pak. Gitu. Nah, harapannya ini sebagai momentum supaya ketika ada SKB 3 Menteri dengan perintah Pak Presiden anggaran 4 triliun itu bisa selaras Pak, jadi bisa tepat sasaran nanti. Seperti itu harapan kami dari MTI, Mbak.